Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai apa saja yang akan dipelajari dalam ilmu ekonomi mikro. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke topik pertama ya. Sebelum itu, kita harus mengetahui tentang definisi dari ilmu ekonomi itu sendiri. Kalau menurut Mankiw, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber dayanya yang langka. Sedangkan kalau menurut Samuelson dan Nordenus, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat menggunakan sumber dayanya yang langka untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa. Jadi kata kuncinya ada pada frasa sumber daya, terutama pada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini ada dua macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau langka. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui ini misalnya tanaman atau hewan. Sedangkan sumber daya alam yang langka ini contohnya misalkan minyak bumi atau gas alam, atau bisa juga luas tanah. Luas permukaan bumi ini kan tidak bisa bertambah ya. Justru semakin lama, luas permukaan bumi ini akan semakin berkurang karena jumlah air laut itu terus-menerus mengalami peningkatan akibat adanya global warming. Sumber daya alam yang langka ini jika digunakan terus-menerus, tentunya juga akan semakin menipis dan lama-lama dapat habis. Akibatnya, generasi ke depan pasti tidak bisa untuk menikmati sumber daya alam yang langka ini. Nah, karena alasan-alasan inilah ilmu ekonomi menjadi berkembang. Dengan kata lain, ilmu ekonomi ini ada karena munculnya kesadaran manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Ilmu ekonomi ini sendiri memiliki dua cabang. Yang pertama ada ilmu ekonomi mikro dan yang kedua ada ilmu ekonomi makro. Nah, perbedaannya apa? Kalau di ilmu ekonomi mikro itu mempelajari unit-unit terkecil dalam suatu perekonomian. Nah, unit terkecil ini apa? Misalkan konsumen, perusahaan, bisa juga pekerja, atau investor. Jadi yang dipelajari itu adalah perilaku dan juga interaksi dari unit-unit terkecil ini. Contohnya, di ekonomi mikro ini mempelajari bagaimana seorang konsumen memilih keputusannya untuk membeli suatu barang, atau bagaimana seorang produsen atau perusahaan memilih keputusannya untuk menjual barang apa. Sedangkan maksud dari mempelajari interaksi itu sendiri bagaimana? Nah, jadi di ilmu ekonomi mikro ini juga mempelajari bagaimana seorang konsumen itu berinteraksi dengan penjual, atau bagaimana penjual yang satu itu berinteraksi dengan penjual yang lainnya. Nah, ini semua akan dipelajari dalam ilmu ekonomi mikro. Bahasa simpelnya, mikro itu cuma mempelajari dua macam, penjual sama pembeli. Tapi yang diamati bisa bermacam-macam, mulai dari perilaku si penjual atau perilaku si pembeli, sampai dengan interaksi dari antara sesama penjual, interaksi dari sesama pembeli, atau interaksi antara penjual dan pembeli itu sendiri. Jadi mudah diingat ya. Sedangkan ekonomi makro ini mempelajari hal-hal yang sifatnya agregat atau keseluruhan dari suatu perekonomian yang tingkatnya itu sudah ada pada level daerah, provinsi, maupun sampai nasional. Jadi yang dibahas pada ekonomi makro sudah bukan lagi individu atau unit-unit terkecil. Tapi yang dibahas pada ekonomi makro ini merupakan gabungan-gabungan dari individu-individu atau unit-unit tadi, sehingga bisa juga disebut dengan agregat.
Jadi dalam ilmu ekonomi makro itu yang dibahas contohnya seperti permasalahan PDB atau suku bunga atau pengangguran dan lain-lain ya, yang memang cakupannya itu sudah pada level daerah, provinsi ataupun nasional. Teori yang ada pada ekonomi itu sendiri semuanya didasarkan dari hasil pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam kegiatan ekonomi di dunia nyata. Jadi dunia nyata itu kan kompleks ya, makanya butuh suatu asumsi agar apa yang kompleks ini dapat menjadi lebih sederhana dan dapat lebih mudah untuk dipelajari dan juga dipahami. Adapun asumsi-asumsi dalam teori ilmu ekonomi ini pada umumnya ada 3 macam. Yang pertama ada asumsi rasionalitas, yang kedua ada asumsi ceteris paribus, dan yang ketiga ada asumsi penyederhanaan. Asumsi rasionalitas ini sendiri menganggap bahwa setiap pelaku ekonomi ketika memilih keputusan dalam melakukan kegiatan ekonominya, semua pelaku ekonomi itu memilih keputusannya didasarkan pada pikiran yang rasional. Kalau asumsi ceteris paribus ini menganggap bahwa faktor-faktor lain yang tidak disebutkan dalam teori tersebut untuk sementara akan diabaikan karena dianggap tidak memiliki pengaruh. Contohnya misalkan dalam teori permintaan. Jadi ketika harga barang itu naik, ada keterangan dengan asumsi ceteris paribus, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Nah, bunyi teori permintaannya seperti itu. Artinya berarti faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap jumlah barang yang diminta itu dianggap tetap atau tidak ada pengaruhnya. Padahal dalam kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Misalkan permintaan itu bisa dipengaruhi dari selera, bisa juga dipengaruhi dari pendapatan atau gaya hidup. Nah, tetapi dalam teori permintaan itu yang saya sebutkan tadi itu tidak disebutkan. Nah, maka dianggap tidak mengaruhi. Jadi untuk teori tadi yang mempengaruhi jumlah permintaan itu untuk sementara hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Sedangkan yang ketiga ada asumsi penyederhanaan. Nah, kenapa harus ada asumsi ini? Jawabannya adalah karena dalam teori ekonomi itu sendiri perlu adanya batasan-batasan atau ruang lingkup yang akan dibahas dalam teori tersebut, sehingga nanti yang dibahas dalam teori itu tidak menjadi kompleks dan melebar dari inti permasalahan atau fenomena yang diangkat atau menjadi dasar dari sebuah teori. Semoga dari penjelasan saya tadi, kalian sudah memahami perbedaan antara ilmu ekonomi mikro dengan ilmu ekonomi makro, dan juga bisa memahami apa saja yang dibahas dalam ilmu ekonomi mikro ini. Saya rasa sekian dulu video hari ini. Sampai jumpa kembali di video yang lainnya.